Saudara-saudara terkasih, untuk mengakhiri permenungan ini, Romo hendak menyampaikan suatu kisah peristiwa yang terjadi 18 abad yang lalu. Ini sehubungan dengan kebijakan Keuskupan Agung Jakarta di masa pandemik ini, mengambil suatu kebijakan untuk menjawab kerinduan umat akan sakramen Maha Kudus. Dikisahkan begini, seorang yang bernama Tarsisius, seorang pelayan yang hidup di abad ketiga. Pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus, ia tinggal di Roma, Italia. Masa itu adalah masa penganiayaan bagi umat Kristiani. Mereka dilarang untuk beribadah dan dipaksa untuk mengingkari iman kepercayaan mereka. Umat Kristiani harus bersembunyi untuk beribadah dan mengikuti perayaan Ekaristi. Di usianya yang baru 10 tahun, Tarsisius ini dengan keteguhannya, dengan keberaniannya, menyediakan diri untuk menghantar sakramen Maha Kudus kepada para tawanan yang dipenjarakan karena mempertahankan iman mereka. Di saat penantian seperti itu, mereka akan dihukum dan biasanya akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar. Mereka sangat berharap agar sebelum mereka mati dimakan oleh singa-singa yang lapar itu, mereka bisa menerima santapan kekal, yaitu tubuh Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Dalam perjalanannya, Tarsisius berhasil melalui para tentara yang tidak mencurigainya. Tapi masalah yang muncul berikutnya adalah justru muncul dari teman-temannya, teman-teman sebayanya yang mengajak dia untuk bermain. Suatu kali teman-temannya makin penasaran melihat Tarsisius membawa sesuatu dengan sangat hati-hati. Mereka menarik tangan Tarsisius hendak merampas apa yang dibawanya itu. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Bahkan ia semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dia pegangnya sehingga dia sampai terjatuh. Satu di antara teman-temannya itu kesal karena tidak berhasil melepaskan tangan Tarsisius. Katanya, "Ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat." Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Tarsisius bergeming, pasti rasa sakit dialaminya. Namun tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus di dadanya. Anak-anak itu semakin marah dan semakin brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali. Inilah akhir hidup Tarsisius. Ia meninggal tetap mempertahankan sakramen Maha Kudus yang digenggam di dadanya. Peristiwa 18 abad yang lalu seakan terulang, namun dalam konteks yang berbeda. Kini kita mengalami tantangan lain di tengah kerinduan kita umat beriman untuk menerima tubuh Kristus dalam sakramen Maha Kudus ini. Saat ini bukan prajurit yang menghalangi kita untuk beribadah dan menerima sakramen Maha Kudus, tetapi karena pandemi COVID-19 ini, karena virus inilah yang menghadang kita, menghalangi kita. Di tengah kerinduan umat beriman untuk menyambut sakramen Maha Kudus, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo memberikan tawaran yang luar biasa, disebut extraordinary, kepada awam atau kaum tak tertapis untuk membawa sakramen Maha Kudus kepada anggota keluarganya. Dengan spirit, dengan semangat gembala baik dan murah hati. Seperti yang diteladankan oleh Yesus, gembala baik yang memikirkan keselamatan jiwa dan raga domba-dombanya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sanggup
menyambut tawaran yang luar biasa dari Bapak Kardinal kita ini dengan penuh keteguhan hati seperti Tarsisius. Seperti halnya Tarsisius pada saat membawa sakramen Maha Kudus, kita akan menjumpai hal-hal yang tidak mudah dalam perjalanan kita. Apakah kita sanggup untuk tetap menjaga kesucian sakramen Maha Kudus ketika dalam perjalanan? Misalnya ada peristiwa di jalanan, entah macet, entah ada peristiwa di jalan yang mengganggu perhatian kita, atau bahkan ada keperluan lain yang tiba-tiba kita pikirkan di tengah jalan, atau dengan segala dinamika yang lain. Ini adalah contoh tantangan yang akan kita hadapi ketika kita bersedia menjadi pelayan pembawa komuni kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tawaran yang luar biasa dari Bapak Uskup ini. Ini tawaran. Harus ada gerakan dari dalam hati kita menerima tawaran ini. Bukan formalitas atau seadanya. Tawaran menuntut suatu kesadaran dan niat yang baik. Jangan kita menjadi gerusa-gerusu misalnya di jalan. Kita harus tetap menjaga sikap kita. Jangan lupa bahwa yang kita bawa adalah tubuh Kristus seperti yang kita imani ketika kita menerima tubuh Kristus di gereja. Kristus yang menguatkan kita, Dia yang telah menebus dosa kita. Kristus akan datang ke rumah kita masing-masing sebagai tamu, sebagai penyelamat yang akan kita sambut. Maka mari kita persiapkan hati kita yang pantas. Kita persiapkan tempat di rumah, altar kecil untuk menyambut tubuh Kristus dengan sikap yang hormat. Jika ada hal-hal sehubungan dengan kebijakan yang baru ini, tentu bukanlah sesuatu yang asing. Hal-hal yang dimaksud mungkin ada orang yang merasa belum siap, tidak apa-apa. Dan kebijakan ini namanya kebijakan karena masa pandemi COVID-19 ekstraordinari dalam permenungan Bapak Uskup. Ini tidak berlaku seterusnya. Hanya pada masa pandemik COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir. Tetapi sekali lagi ini bukan suatu hal yang dilakukan selama-lamanya atau seterusnya, tidak. Namanya kebijakan hanya pada periode tertentu karena situasi COVID-19. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai umat Katolik pastilah kita sudah dari awal mengimani tubuh Kristus dan memperlakukannya dengan hormat. Demikian juga ketika kita membawa ke rumah untuk membagikan kepada anggota keluarga kita yang belum bisa hadir ke gereja. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati. Amin.